Marcelino Moturbongs. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang analisis menggunakan data BPS pada kota Ambon. Kita masuk pada analisis yang pertama, yaitu indeks pembangunan kota Ambon. Teman-teman bisa lihat sudah saya sediakan tabel tentang IPM Kota Ambon. Sekarang gambar di atas menunjukkan indeks pembangunan manusia IPM Kota Ambon tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Seperti diperlihatkan gambar di atas, IPM Kota Ambon merangkak naik dari waktu ke waktu. Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih dari kombinasi IPM selama periode 2016 sampai 2020. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persen atau rate dari komponen IPM atau angka harapan hidup, harapan dan rata-rata lama sekolah. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu indeks kesehatan. Keluhan kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Derajat kesehatan individu maupun masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor lingkungan, faktor genetik, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Aspek perilaku seperti pola hidup yang kurang sehat, tingkat stres yang tinggi, pola makan yang tidak teratur, dapat menimbulkan keluhan kesehatan. Demikian pula kondisi lingkungan fisik, seperti air, udara, tanah, dan lain-lain. Sekitar tempat tinggal dan lingkungan pergaulan, serta keberadaan pelayanan kesehatan juga turut mempengaruhi adanya keluhan kesehatan. Pada tahun 2020, sebanyak 18,55% penduduk Maluku memiliki keluhan kesehatan yang meliputi keluhan fisik, keluhan psikis seperti demam, batuk, flu, pilek, sakit kepala, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat ada tabel yang saya sediakan. Ini merupakan tabel presentasi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu di Maluku pada tahun 2020. Diambil dari Susenas, di mana laki-laki dan perempuan masuk pada 18,50% yang mengalami keluhan kesehatan, sedangkan untuk perempuan sendiri mencapai 20,41% dan laki-laki sendiri mencapai 16,75%. Itu adalah tabel presentasi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Maluku pada tahun 2020. Sekarang kita masuk pada poin berikut, yaitu indeks pendidikan. Dalam Konvensi International Education for All atau EFA di Dakar, Senegal pada tahun 2000, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut. Baik, kita masuk kepada poin yang berikut yaitu indeks pendidikan. Untuk indeks pendidikan sendiri ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, angka melek huruf. Penduduk dikatakan melek huruf jika seseorang tersebut paling tidak menggunakan kemampuan mereka untuk membaca dan menulis dan memungkinkannya untuk melanjutkan kemampuan membaca dan menulis untuk mengembangkan diri dan dalam masyarakat. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program pemberantasan buta huruf. Pada tahun 2020, angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas di Maluku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. AMH sedikit bergeser dari 99,39% menjadi 99,42%. Di sini sudah saya terangkan
grafik angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin di Maluku pada tahun 2020. Di sana ada, teman-teman bisa lihat, laki-laki angka melek huruf penduduk pada umur 15 tahun itu mencapai 99,46%, sedangkan perempuan mencapai 99,38%. Kita masuk kepada poin yang kedua tentang pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini. Di sini teman-teman bisa lihat ada grafik yang saya berikan juga tentang presentasi keikutsertaan pendidikan prasekolah penduduk pada 0 sampai 6 tahun di Maluku pada tahun 2020. Jika dilihat secara keseluruhan, partisipasi anak usia 0 sampai 6 tahun dalam pendidikan prasekolah di Maluku masih rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini dan juga faktor ekonomi yang menjadi penyebab lainnya. Untuk itu diperlukan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini. Kita masuk kepada poin berikut, yaitu partisipasi sekolah. Seperti biasa sudah saya berikan tabel angka partisipasi sekolah menurut jenis kelamin pada tahun 2020. Di sini penjelasannya, tabel 1 menunjukkan APS Maluku menurut kelompok umur tahun 2020. Data Susenas menunjukkan bahwa APS bervariasi antara kelompok umur pada jenjang pendidikan yang bersesuaian. Semakin tinggi kelompok umur, maka semakin rendah pencapaian indikator tersebut. APS paling tinggi adalah pada kelompok umur 7-12 tahun, yaitu sebesar 99,50%. Selanjutnya pada kelompok umur 13-15 tahun, yaitu sebesar 97,43%. Pada kelompok umur 16-18 tahun, capaian APS sebesar 78,24%. Sedangkan pada kelompok umur 5-6 tahun, capaian APS 5-6 tahun, capaian APS sebesar 35,32. Ini mengindikasikan semakin tinggi umur seseorang, maka semakin kecil akses yang dimiliki terhadap pendidikan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkannya, yaitu tidak tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di wilayah terdekatnya atau desakan ekonomi yang menuntut masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kita masuk kepada poin berikut, masih tentang pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional pemerintah melalui Renstra Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024, menetapkan rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2020 mencapai 8,8 tahun. Sementara itu, target yang diharapkan tercapai pada tahun 2020 adalah 9,93 tahun. Tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan hasil data Susenas tahun 2020. Di sini teman-teman bisa lihat ada tabel rata-rata lama sekolah penduduk tahun 15 tahun ke atas pada tahun 2020. Berdasarkan data di atas, rata-rata lama sekolah di Maluku pada tahun 2020 adalah 9,93 tahun. Berarti rata-rata penduduk 15 tahun ke atas di Maluku pendidikannya adalah tamat SMP. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah secara nasional, yaitu 8,8 tahun sampai 3,5. Kita masuk kepada poin besar yang berikut, yaitu tentang indeks tingkat pendidikan di Kota Ambon. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin banyak penduduk dengan pendidikan tinggi, maka akan semakin besar peluang memperbaiki kualitas SDM-nya dari segi tingkat pendidikan dan status bersekolah. Presentasi penduduk 15 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan relatif rendah, yaitu sebesar 8,89%. Berikut adalah tabel presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah
tertinggi yang dimiliki dan jenis kelamin pada tahun 2020. Di sini teman-teman bisa lihat ada tabelnya. Ketimpangan terlihat antara laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat dan SMA sederajat, di mana secara umum kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh ijazah yang dimiliki penduduk laki-laki 15 tahun ke atas jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perempuan. Lebih dari 38% penduduk laki-laki memiliki ijazah SMA, sedangkan penduduk perempuan hanya mencapai lebih dari 33%. Namun berbeda pada jenjang pendidikan D4, S1, S2, S3, sebanyak 11,82% penduduk perempuan telah selesai menempuh pendidikan perguruan tinggi, sedangkan penduduk laki-laki hanya mencapai 10,68%. Jadi kita masuk ke poin yang berikut tentang inflasi. Perkembangan IHK atau inflasi umum, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2022 di Kota Ambon secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Hasil pemantauan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Juli 2022 menunjukkan Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,82% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 113,72 pada Juli 2022 menjadi 114,65 pada Agustus 2022. Inflasi tahun kalender Kota Ambon tercatat sebesar 4,43%, sedangkan inflasi tahun ke tahun tercatat sebesar 6,83%. Sementara hasil pemantauan di Kota Tual menunjukkan terjadi deflasi sebesar 0,91% atau terjadi penurunan IHK dari 114,88 pada Juli 2022 menjadi 113,84 pada Agustus 2022. Inflasi tahun kalender Tual tercatat sebesar 3,17%, sedangkan inflasi tahun ke tahun tercatat sebesar 3,99%. Dari 90 kota IHK, ranking IHK Kota Ambon naik ke posisi 10, sementara ranking IHK Kota Tual turun menjadi ke posisi 19. Inflasi bulanan Kota Ambon berada pada ranking ke-1 dan Kota Tual berada pada ranking ke-72. Seperti biasa teman-teman bisa lihat ada tabel tentang IHK dan tingkat inflasi bulanan tahun kalender 2022 dan tahun ke tahun Kota Ambon dan Kota Tual. Selama Agustus 2022, dari 368 komoditas, tercatat sebanyak 128 komoditas yang mengalami kenaikan harga dan 48 komoditas yang mengalami penurunan harga di Kota Ambon. 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan harga dengan andil terbesar terhadap inflasi Kota Ambon pada Agustus 2022 adalah kangkung yang naik sebanyak 0,28%, cabai rawit yang naik sebesar 0,275%, dan minyak goreng yang naik sebanyak 0,10%, sawi hijau yang naik 0,10%, bayam juga naik 0,102%, sop naik 0,05%, sampo juga naik, ada bawang putih, ikan cakalang, ikan sisik, dan ikan panjang. Sedangkan 10 komoditas utama yang mengalami penurunan harga atau yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi Kota Ambon selama Agustus 2022 diantaranya adalah ikan layang, ikan benggol, angkutan udara, bawang merah, bioskop, sepatu wanita, cakalang yang diawetkan, cabai merah, ikan kembung, laptop atau notebook, dan tomat. Sementara untuk Kota Tual, ini kalau dibandingkan dengan Kota Tual, dari 285 komoditas tercatat 51 komoditas mengalami kenaikan harga dan 33 komoditas mengalami penurunan harga. Selama Agustus 2022, ada 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan harga atau yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kota Tual adalah
Yang pertama ikan bakar, yang kedua ada angkutan udara, ada bahan bakar rumah tangga yang naik sebesar 0,0791%, ada enbal GP yang naik sebesar 0,0698%, ada rokok kretek filter, ada ikan teri, martabak, kacang panjang, ketela pohon, dan rokok putih. Sedangkan 10 komoditas utama yang mengalami penurunan harga dengan andil terbesar terhadap deflasi kota tua selama 2020 penurunan harga dengan andil terbesar terhadap deflasi kota tua selama Agustus 2022 adalah ikan tongkol, ikan ambu-ambu, ikan layang, ikan benggol, ikan kakap, itu ikan putih, ada ikan sikuda, ada minyak goreng, ada ikan kembung, ada kangkung, ada tomat, sawi hijau, bawang putih, dan ikan borona. Sekarang kita masuk pada poin yang paling terakhir tentang analisis ini, yaitu analisis tentang PDRB Kota Maluku. Di sini sudah saya terangkan ada satu tabel PDRB menurut lapangan usaha. Di situ ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bisa dilihat, kita mengambil satu contoh ini daripada tahun ke tahun ini kita melihat PDB di Kota Ambon untuk 3 periode tahun ini semakin meningkat. Jadi kita bisa simpulkan dari semua komoditas PDB menurut lapangan usaha, semua usaha PDB itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Baik, sampai di sini analisis yang saya berikan, materi analisis yang saya berikan. Saya Marcelino Maturbos dari mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Saya sadar dan saya paham bahwa masih banyak sekali kekurangan yang ada pada materi-materi ini. Jadi saya mohon kebijakannya bagi teman-teman semua. Terima kasih.